Halo guys, balik lagi bersama channel JQ Math. Di saat ini kita akan melanjutkan persiapan pembahasan soal-soal terupdate untuk SIMAK UI 2024. Di video-video sebelumnya kita telah banyak membahas soal-soal matematika teman-teman ya, untuk soal-soal SIMAK UI ataupun UTUL UGM. Dan sebelumnya ada beberapa video yang telah kita bahas untuk pembahasan soal SIMAK UI terlebih khusus yang matematika ya teman-teman. Untuk kali ini kita akan membahas barisan dan daerah teman-teman. Sekedar informasi teman-teman, untuk SIMAK tahun ini ada perubahan ya teman-teman. Dari tahun-tahun sebelumnya di SIMAK UI itu ada sainteknya, ada kalau di kelas IPA itu ada fisika, kimia, biologi, matematika, saintek. Tetapi untuk kelas dan untuk IPS sosum itu ada geografi, ekonomi, sejarah. Tetapi tahun ini, tahun 2024, kemampuan dasarnya masih sama ya teman-teman, tetap ada. Berarti masih ada matematika dasar. Yang sainteknya di sini berubah menjadi pengukuran kemampuan akademik, di mana di dalamnya ada verbal, kuantitatif, dan logika. Jadi ini lebih ke tipe soal TPA ya teman-teman. Jadi untuk kali ini kita fokus ke matematika dasar teman-teman. Untuk video-video sebelumnya teman-teman bisa ngecek, bisa dicek ya teman-teman ya. Kita telah beberapa bab yang kita bahas ya untuk matematika dasar. Untuk kali ini kita akan melanjutkan untuk pembahasan soal barisan dan deret teman-teman. Kebetulan untuk video kali ini kita akan membahas 5 soal ya teman-teman ya. Yaitu SIMAK UI 2019, 2020, 2021, 2022, dan terakhir 2023. Mudah-mudahan dari pembahasan ini bisa bermanfaat buat teman-teman dalam mengikuti ujian SIMAK UI tahun 2024. Dari sini mungkin teman-teman bisa dapat referensi ya untuk memprediksi soal yang akan keluar di tahun 2024 nanti ya. Kalau nggak salah tinggal sebulan lagi ya teman-teman persiapannya. Di sini teman-teman bisa memperhatikan soal-soalnya ya teman-teman. Oke teman-teman, kita langsung saja bahas dari soal yang pertama di sini ya, yaitu SIMAK UI 2019. Oke, kita baca soalnya di sini teman-teman. Jika A kuadrat min BC, B kuadrat min AC, selanjutnya C kuadrat min AB adalah barisan aritmetika dengan A kurang C sama dengan 6, nilai dari A min B adalah. Oke teman-teman, untuk mengerjakan soal ini biasanya kalau aritmetika kan nilai-nilai barisannya telah diketahui ya teman-teman. Biasanya suku pertamanya diketahui, bedanya diketahui, tetapi di sini semuanya dalam bentuk variabel ya teman-teman, variabel ABC. Jadi untuk mengerjakan soal nomor satu, di sini kita hanya menggunakan konsep suku tengah ya teman-teman ya, yaitu suku tengah di sini, suku tengah itu sama dengan suku pertama ditambah dengan suku terakhir dibagi dengan dua. Atau kalau kita kali silang kayak gini, ini menjadi 2UT sama dengan A ditambah dengan UN. Kebetulan diketahui di sini ada tiga barisan ya teman-teman ya. Barisan pertama, kedua, ketiga. Dari sini kita bisa menentukan bahwa ini adalah barisan tengahnya, sedangkan A kuadrat min BC ini adalah barisan pertamanya, dan C kuadrat min AB ini adalah barisan terakhir. Dari sini bisa langsung kita aplikasi teman-teman. Cara aplikasinya berarti seperti ini ya teman-teman ya. Berarti 2 UT-nya itu adalah B kuadrat min AC sama dengan A-nya di sini adalah A kuadrat min BC ditambah dengan suku terakhirnya adalah C kuadrat min AB. Kita sederhanakan lagi ya teman-teman ya. Berarti ini 2B kuadrat karena ini kali ke dalam ya. Min 2AC sama dengan A kuadrat ditambah dengan C kuadrat dikurangi dengan kebetulan ada variabel yang sama di sini B dengan B, min B dalam kurung A plus C ya teman-teman ya. Karena ini min B kali A itu min AB, min B kali C itu adalah min BC. Jadi ini adalah bentuk pemfaktoran ya teman-teman. Oke, selanjutnya di sini kita sederhanakan lagi. 2B kuadrat min 2AC sama dengan, di sini teman-teman perhatikan bentuk A kuadrat tambah C kuadrat ya teman-teman. Saya misalkan di sini bentuk biasanya kita itu variabelnya X dan Y ya teman-teman ya. Misalnya bentuknya seperti ini teman-teman. X ditambah dengan Y kuadrat, karena ini kita ubah ke bentuk pemfaktoran ya teman-teman ya.
Ini hasilnya adalah X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah dengan 2XY. Jika kita hanya mencari bentuk X kuadrat tambah Y kuadrat, maka bentuknya seperti ini teman-teman. X ditambah Y kuadrat, 2XY ini pindah ruas ke kiri berarti menjadi min 2XY. Ini hasilnya adalah X kuadrat ditambah Y kuadrat. Dari sini kita dapatkan bentuk dari A kuadrat tambah C kuadrat itu adalah bentuk dari A ditambah dengan C kuadrat min 2AC. Selanjutnya berarti kita arahkan ke sini ya teman-teman ya. Berarti sini A kuadrat tambah C kuadrat itu hasilnya adalah A ditambah C kuadrat dikurangi dengan 2AC. Selanjutnya min B dalam kurung A ditambah dengan C. Selanjutnya kita sederhanakan lagi teman-teman. Kebetulan di sini min 2AC min 2AC ini habis ya. Jika pindah ruas hasilnya 0. Berarti ini hasilnya adalah 2B kuadrat sama dengan A ditambah dengan C. Kuadrat ini sama ya teman-teman ya. Saya jabarin, saya faktorkan di sini. A ditambah dengan C min B dalam kurung A ditambah dengan C. Selanjutnya, ini menjadi 2B dikali dengan B. AC, di sini AC, ini sama-sama bentuknya sama ya teman-teman. Jadi bisa kita faktorkan. Berarti A tambah C-nya kita keluarkan. Sisanya di sini adalah A ditambah dengan C dikurangi dengan B. Jika kita kalikan ke dalam, ini bentuknya baik lagi seperti bentuk yang di atas ya teman-teman ya. Oke, dari sini kita telah mendapatkan bentuk penyederhanaannya ya di sini ya teman-teman. Selanjutnya teman-teman, kita perhatikan bentuknya di sini ya, karena ini adalah dua bentuk eh, pemfaktoran ya, yaitu bentuk perkalian di sini. Berarti di sini kita pasangkan 2B itu sama dengan A ditambah dengan C, teman-teman. Sedangkan B itu sama dengan A ditambah dengan C dikurangi dengan B. Sehingga di sini kita dapatkan 2B itu sama dengan A ditambah dengan C. Sedangkan bentuk yang satunya lagi, yang ini ya teman-teman ya, yaitu B sama dengan A ditambah dengan C min B. Kita sederhanakan bentuknya. Di sini bentuknya ini menjadi 2B sama dengan A ditambah dengan C. Oke teman-teman, gimana nih caranya teman-teman agar kita mengarahkan ke bentuk A min C dan mengarahkan ke pertanyaannya di sini teman-teman, yaitu A min B. Ini kelihatannya agak susah ya teman-teman ya. Jadi di sini kita harus menganalisis gimana caranya agar kita mengarahkan ke bentuk A min C. Karena hasil penyederhanaannya di sini adalah sama ya teman-teman ya. Berarti dari sini kita coba sederhanakan lagi teman-teman ya. Berarti ini kita ubah aja seperti ini bentuknya. B sama dengan A ditambah dengan C per 2. Karena kita mengarahkan ke bentuk A min B, berarti kita tambahkan kedua ruas dengan A. Berarti sini menjadi A min B sama dengan A min dalam kurung A ditambah C per 2. Jika kita sederhanakan ini A pindah ruas kan sebenarnya hasilnya 0 ya teman-teman. Tapi kita mengarahkan ke bentuk A min B. Jadi di sini bentuknya kita dapatkan adalah bentuk A min B. Dari sini ini kita sederhanakan ya teman-teman. Berarti A min B sama dengan, kita samakan penyebut ini per 1. Berarti ini samakan penyebut dengan 2. Ini dapat hasilnya adalah 2A min A min C ya teman-teman ya. Ini hasilnya adalah A min B. 2A kurang A ini adalah A kurang C dibagi dengan 2. Kebetulan A min C di sini hasilnya 6. Berarti sini sama dengan 6 dibagi 2 hasilnya adalah 3. Dengan demikian nilai dari A min B itu adalah 3. Dan jawaban untuk soal yang pertama di sini adalah yang B teman-teman. Yaitu 3 ya. Oke, di sini manipulasi bentuk aljabar ya teman-teman ya. Oke, bisa dipahami ya teman-teman. Kalau bisa kita lanjut ke soal yang kedua teman-teman. Soal yang kedua di sini diketahui jika A, B, 3A tambah B
dan 4A tambah B tambah 4 merupakan 4 suku pertama barisan aritmetika, maka selisih suku ke-10 dengan suku pertama barisan tersebut adalah. Untuk mengerjakan soal ini, sebenarnya di sini kita gunakan lagi bentuk konsep, maksudnya konsep suku tengah ya teman-teman. Karena di sini barisannya nilai-nilainya belum diketahui, karena di sini bentuknya dalam bentuk variabel ya teman-teman. Jadi kita gunakan tetap konsep suku tengah teman-teman, yang ini teman-teman. Konsep suku tengah. Berarti untuk suku tengahnya di sini kita bagi ya teman-teman. Misalnya yang kita cari pertama adalah bentuk yang ini teman-teman. 3 barisan yang diketahui teman-teman. Berarti dari 3 barisan yang diketahui ini, B ini sebagai suku tengahnya, A ini sebagai barisan pertama, 3A ditambah B ini sebagai suku terakhir dari 3 barisan ini. Berarti bentuknya di sini menjadi UT, UT-nya adalah B sama dengan A-nya tetap, ditambah dengan UN-nya adalah 3A ditambah dengan B dibagi dengan 2. Kita kali silang ke sini. Ini dapatnya adalah 2B sama dengan 4A ditambah dengan B. Selanjutnya kita sederhanakan lagi, B pindah ruas ke kiri berarti 2B kurang B. Dapat hasilnya itu B sama dengan 4A teman-teman. Oke, ini adalah bentuk penyederhanaan yang pertama dari 3 barisan pertama yang diketahui ya teman-teman. Selanjutnya, di sini ada barisan yang keempat teman-teman. Kita ambil lagi 3 barisan terakhirnya teman-teman. 3 barisan terakhirnya yang ini ya teman-teman ya. Ini adalah 3 barisan yang terakhirnya teman-teman. Oke, dimana yang 3A ditambah dengan B ini akan menjadi suku tengahnya, dan B yang ini menjadi suku pertama, dan ini yang menjadi suku terakhirnya. Berarti suku tengahnya di sini yang kita dapatkan adalah 3A ditambah dengan B sama dengan suku pertama dari 3 barisan terakhir di sini adalah B, ditambah dengan suku terakhirnya di sini adalah 4A ditambah dengan B ditambah dengan 4 dibagi dengan 2. Ini kita kali silang. Ini ya teman-teman, kita kasih silang. Ini 6A ditambah dengan 2B sama dengan 2B ditambah dengan 4A ditambah dengan 4. B-nya ini habis ya teman-teman ya, karena 2B dikurang 2B hasilnya 0. 6A tambah sama dengan 4A tambah 4. 4A-nya pindah ruas ke kiri ya teman-teman ya. 6A dikurangi dengan 4A itu hasilnya adalah 2A sama dengan 4. A-nya di sini sama dengan 2 teman-teman. 4 bagi 2. Dari sini kita dapatkan nilai B ya teman-teman ya. Karena A-nya nilainya 2, maka B-nya ini sama dengan 4 dikali 2 hasilnya adalah 8 teman-teman. Dari sini kita bisa mengganti variabel-variabel yang ada teman-teman. Yaitu yang pertama A, A-nya di sini adalah 2, kita bisa dapatkan barisan aritmetikanya ya teman-teman. B-nya adalah 8, 3A tambah B barisan ketiga yaitu 3A tambah B. A-nya 2 berarti 3 kali 2 6. Ditambah B-nya 8 berarti 14 di sini ya teman-teman ya. 14. Oke, dari sini ini udah kelihatan ya teman-teman. Ini merupakan barisan aritmetika dengan suku pertamanya adalah 2 dan bedanya ini sama dengan 6 ya teman-teman. Beda konsepnya adalah suku kedua dikurang suku pertama atau bisa juga suku ketiga dikurangi suku kedua. Ini hasilnya 6 ya, beda atau selisihnya. Dari sini kita fokus ke pertanyaannya teman-teman. Pertanyaannya di sini adalah suku ke-10 dikurangi suku pertama. Artinya di sini U10 dikurangi suku pertamanya itu adalah A. Suku ke-10 rumusnya atau konsepnya adalah A ditambah 9B ya teman-teman. Dikurangi dengan A sama dengan A dikurangi A hasilnya 0, sisanya adalah 9B. Di mana bedanya pada soal ini beda atau selisih yaitu 6, maka 9 kali 6 itu hasilnya adalah 54. Dan jawaban untuk soal ini adalah yang D, teman-teman. Gimana teman-teman? Bisa dipahami ya di sini ya.
Jadi kalau misalnya bentuk soalnya adalah berupa variabel seperti ini, biasanya saya arahkan ke suku tengah ya teman-teman untuk mempermudah dalam mengerjakan soal-soal variabel, barisan-barisan variabel. Oke, teman-teman, kita lanjut ke soal berikutnya nih, teman-teman. Soal yang ketiga, teman-teman. Kebetulan untuk soal yang ketiga di sini bentuknya masih dalam bentuk variabel ya, teman-teman. Ini kita coba langsung kerjakan, tetapi gunakan konsep suku tengah, teman-teman. Yaitu tadi suku tengah tadi konsepnya adalah di sini 2UT sama dengan A ditambah dengan UN. Ini adalah konsep suku tengah barisan aritmetika, teman-teman. Di mana di soal diketahui jika X4, Y adalah suku berurutan dari deret aritmetika, artinya di sini 4-nya sebagai suku tengah, X-nya sebagai suku pertama, Y-nya ini adalah UN atau suku terakhirnya. Berarti di sini hasilnya kita dapatkan adalah 2 dikali dengan 4 sama dengan X ditambah dengan Y. Berarti 8 sama dengan X tambah Y. Kita dapatkan bentuk penyederhanaan dari barisan yang pertama yaitu barisan aritmetika. Selanjutnya, di sini diketahui juga adalah X3Y adalah suku berurutan dari deret geometri. Untuk suku tengah dari barisan geometri sendiri itu adalah UT sama dengan akar dari A dikali dengan UN. Ini untuk barisan geometri ya teman-teman. Ini adalah suku tengah dari barisan geometri. Di mana 3 adalah suku tengahnya, X-nya adalah A, suku pertama, Y adalah suku terakhir dari 3 barisan yang diketahui. Dari sini berarti 3 sama dengan akar dari X dikali dengan Y. Cara menghilangkan akar berarti dikuadratkan ya teman-teman. Hasilnya di sini adalah 9 sama dengan X dikali dengan Y. Dari bentuk ini kita telah dapatkan dua bentuk ya di sini ya. Yaitu X ditambah Y sama dengan 8. X dikali Y itu sama dengan 9. Kira-kira berapa nih teman-teman hasilnya ya? X tambah Y sama dengan 8, X kali Y sama dengan 9. Kira-kira berapa nih nilai hasil dari X dan Y? Biasanya kita penerapan ke bentuk persamaan kuadrat untuk mencari faktor ya teman-teman. Tapi di sini kita nggak harus langsung mencari nilai X dan Y. Kita perhatikan pertanyaan yang ada di soal. Pertanyaan pada soal ini adalah X ditambah dengan 5 per Y ditambah dengan Y ditambah 5 per X. Ini kita samakan penyebut ya teman-teman. Kita samakan penyebut berarti di sini penyebutnya adalah XY. XY dibagi Y itu hasilnya adalah X dikali dengan X ditambah dengan 5. Ditambah dengan XY dibagi X itu hasilnya Y. Y-nya itu dikalikan dengan Y ditambah dengan 5. Selanjutnya kita sederhanakan lagi. Berarti ini kali ke dalam ya teman-teman. Hasilnya X kali X, X kuadrat ditambah dengan 5X ditambah dengan Y kuadrat ditambah dengan 5Y dibagi dengan XY. Kita sederhanakan lagi ini bentuknya menjadi X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah dengan 5 dalam kurung X tambah Y ya teman-teman. Karena di sini bentuknya sama 5X 5Y. Ini adalah ada bilangan yang sama yaitu 5. Kita keluarkan 5-nya ya. Jadi ini kita faktorkan menjadi 5 dikali dengan X tambah Y. Dibagi dengan XY. Selanjutnya, dengan memperhatikan bentuk pefaktoran dari X kuadrat tambah Y kuadrat pada soal yang sebelumnya, di soal yang nomor 1 ya teman-teman ya. Ini bentuknya, soal nomor 1, X kuadrat tambah Y kuadrat itu sama dengan X tambah Y dikuadratkan dikurangi dengan 2XY. Sehingga bentuknya ini menjadi X kuadrat tambah Y kuadrat itu adalah X ditambah Y kuadrat min 2XY ditambah dengan 5 dalam kurung X ditambah dengan Y dibagi dengan XY teman-teman. Selanjutnya perhatikan X tambah Y kuadrat, X tambah Y-nya di sini 8, berarti 8 kuadrat dikurangi dengan 2, X kali Y itu adalah 9, ditambah dengan 5 dalam kurung X tambah Y-nya 8,
dibagi dengan X kali Y. X kali Y-nya di sini 9. Ini hasilnya adalah 64 dikurangi dengan 18 ditambah dengan 40 dibagi dengan 9. Ini kira-kira hasilnya berapa ya teman-teman ya? Hasilnya adalah berapa nih teman-teman? 40 dikurang 18 itu adalah 22 ya teman-teman ya. 22 ditambah dengan 64 itu hasilnya adalah 86 ya teman-teman. Berarti sini 86 per 9. Sehingga jawaban untuk soal nomor 3 yaitu SIMAK UI tahun 2021 yaitu bagian yang teman-teman ya, yaitu 86 bagi 86 per 9. Dan jawaban yang benar di sini adalah yang teman-teman. Kita lanjut ke soal yang nomor 4 teman-teman, yaitu SIMAK UI 2022 Matematika Dasar. Perhatikan soalnya di sini teman-teman. Kebetulan yang diketahui di sini bentuknya sama seperti soal nomor 3 ya teman-teman. Di sini 3 barisan yang diketahui untuk barisan aritmetika dan 3 barisan yang diketahui untuk barisan geometri. Dari sini untuk barisan yang pertama untuk aritmetika karena bentuknya X 4, Y itu sama kayak bentuk nomor 3, maka langsung kita dapatkan bentuk penyederhanaannya itu adalah X ditambah Y sama dengan 8 teman-teman. Seperti bentuk yang ini ya teman-teman. Selanjutnya bentuk yang kedua kita dapatkan juga di sini bentuknya adalah ini ya teman-teman. Tapi di sini Y-nya dalam bentuk minus atau negatif. Sehingga di sini min XY sama dengan 9. Ini dapatnya cara mendapatkan min XY sama dengan 9. Ini caranya sama seperti nomor 3 ya teman-teman. Yaitu gunakan konsep suku tengah. Selanjutnya teman-teman kita perhatikan pertanyaan dari soal ini adalah persamaan kuadrat baru ya teman-teman, yaitu persamaan kuadrat yang akar-akarnya P1 sama dengan X tambah 2 dan P2 sama dengan Y tambah 2. Oke, untuk persamaan kuadrat baru, konsepnya karena di sini kita mengarahkan ke persamaan kuadrat P, berarti konsepnya seperti ini teman-teman. Yaitu P kuadrat min dalam kurung hasil penjumlahan akar-akarnya ditambah dengan hasil perkalian akar-akarnya teman-teman. Ini adalah bentuk kuadrat yang baru ya. Biasanya kalau di SMA itu kelas 10, persamaan kuadrat baru itu persamaan kuadratnya itu dalam X ya teman-teman, seperti ini. Biasanya di sekolah SMA penulisannya seperti ini. X kuadrat min X1 ditambah dengan X2 X ditambah dengan hasil perkalian akar-akarnya X1 kali X2 sama dengan 0. Ini biasanya bentuk dalam di sekolah teman-teman. Tapi karena di sini kita mengarahkan ke persamaan kuadrat dari P, maka bentuknya seperti ini ya teman-teman. Oke, dari sini kita cari nih teman-teman penjumlahan akar-akarnya. Berarti yang pertama adalah P1 ditambah dengan P2. Ini hasilnya adalah X ditambah dengan 2 ditambah P2-nya adalah Y ditambah dengan 2. Hasilnya di sini adalah X ditambah dengan Y, 2 tambah 2 adalah 4. Kebetulan nilai dari X tambah Y itu sama dengan 8, ya ini 8. Berarti 8 tambah 4 hasilnya adalah 12. Selanjutnya untuk yang P1 dikali dengan P2, ini sama dengan X ditambah dengan 2 dikali dengan P2-nya di sini adalah Y ditambah dengan 2. Oke, sebelum kita lanjut ke sini, ini bentuknya kita ubah dulu teman-teman. Ini X kali Y sama dengan min 9 ya teman-teman ya. Karena di sini minnya kita kali min 1 ya. Min XY sama dengan 9 kita kali min 1. Hasilnya adalah XY sama dengan min 9. Oke, kita lanjut bentuk yang di bawahnya ini. X kali Y itu adalah XY. X kali 2 itu adalah 2X. Selanjutnya 2 kali Y itu adalah 2Y. 2 kali 2 ini sama dengan 4. Kita sederhanakan lagi ini menjadi XY ditambah dengan 2 karena bilangannya sama. Dalam kurung X ditambah dengan Y ditambah dengan 4. Selanjutnya X kali Y itu hasilnya min 9 ditambah dengan 2XY. XY itu 8 berarti dikali 2 16.
ditambah dengan 4 hasilnya adalah 11 ya teman-teman di sini. Sehingga nilai dari perkalian P1 P2 itu adalah 11. Dari sini kita substitusi ke bentuk ini ya teman-teman. Berarti B kuadrat dikurangi hasil penjumlahannya yaitu P1 tambah P2 hasilnya adalah 12. Tinggal kita tambahkan dengan variabel P ditambahkan dengan hasil perkaliannya di sini adalah 11 ya teman-teman. Ditambah dengan 11 sama dengan 0. Dari hasil ini telah kita dapatkan persamaan kuadrat baru untuk soal SIMAK UI 2022 yaitu yang A ya teman-teman. Yaitu P kuadrat min 12P ditambah 11 sama dengan 0. Berarti untuk jawabannya soal ini adalah yang A teman-teman. Gimana teman-teman? Bisa dipahami ya untuk penjelasan SIMAK UI yang 2021 dan 2022. Oke teman-teman, kita masuk ke pembahasan soal terakhir di video kali ini, yaitu soal SIMAK UI tahun 2023 tahun kemarin ya teman-teman ya. Untuk soal di sini diketahui adalah diketahui barisan X A1 A2 A3 Y dan X B1 B2 B3 B4 B5 dan Y dengan X tidak sama dengan Y adalah dua barisan aritmetika. Maka A3 kurang A2 dibagi dengan B5 dibagi dengan B3 hasilnya berapa nih teman-teman. Jadi cara pengerjaan untuk soal ini kita gunakan dua konsep ya teman-teman ya. Yang pertama tetap sama ya teman-teman, yaitu gunakan konsep suku tengah, yaitu konsep suku tengah yaitu 2 UT sama dengan A ditambah dengan suku terakhir. Ini konsep yang pertama yang kita gunakan. Konsep yang kedua yang kita gunakan di sini adalah konsep beda atau selisih. Di sekolah yang kita ketahui untuk beda atau selisih, konsepnya itu adalah U2 kurang U1, U3 kurang U2, atau U4 kurang U3. Di sini yang kita gunakan adalah suku terakhir dikurangi dengan suku pertama dibagi dengan banyaknya data dikurangi dengan 1. Ini konsep yang akan kita gunakan untuk mengerjakan soal nomor 5 ya teman-teman. Oke, kita coba kerjakan teman-teman. Diketahui di sini barisan pertama ya. Ini teman-teman barisan pertama. Ini adalah barisan pertamanya. Kalau kita gunakan suku tengah atau kita perhatikan barisan ini, suku tengahnya di sini adalah A2 teman-teman. Ini adalah suku tengahnya. Ini adalah suku pertama, ini adalah suku terakhirnya teman-teman. Maka di sini kita dapatkan bentuknya ya teman-teman, yaitu A2, 2A2 ya, sama dengan X ditambah dengan Y. Ini dapat bentuk yang pertama teman-teman. Selanjutnya teman-teman, ini berarti bentuknya ini kita ganti ya teman-teman atau kita sederhanakan. A2 ini sama dengan X ditambah dengan Y dibagi dengan 2. Selanjutnya, kita gunakan konsep beda ya. Ini kita masih fokus ke barisan yang pertama ya teman-teman. Di barisan yang pertama. Untuk B-nya sama dengan suku terakhir yaitu Y dikurangi dengan suku pertama yaitu X dibagi dengan banyaknya data di sini ada 5 ya untuk barisan yang pertama. 5 dikurang 1 itu hasilnya adalah 4. Dari sini kita dapatkan nilai dari A3 ya teman-teman ya. A3. Perhatikan teman-teman, A3 di sini kan sebagai barisan keberapa teman-teman? Barisan keberapa teman-teman? A3. Suku keempat ya teman-teman ya. Biasanya dalam barisan aritmetika itu kan U1, U2, U3 untuk mendapatkan U2 itu adalah U1 ditambah dengan B. Untuk mendapatkan U3 berarti U2 ditambah dengan B. Jadi untuk mendapatkan A3 di sini posisinya adalah A2 ditambah dengan B teman-teman. Jadi setiap barisan itu kan selisihnya adalah B ya atau bedanya adalah di sini B. Paham ya teman-teman ya? Berarti dari sini kita bisa mendapatkan nilai dari A3. Berarti A3 itu sama dengan A2 yaitu X ditambah dengan Y dibagi 2 ditambah dengan B-nya di sini atau selisihnya Y min X dibagi dengan 4. Kita samakan penyebut di sini adalah 4
Berarti didapatkan 4 bagi 2, 2 dikali dengan X tambah Y berarti 2X ditambah dengan 2Y ditambah dengan Y dikurangi dengan X. Didapatkan di sini A3 sama dengan 2X kurang X itu hasilnya X. 2Y ditambah Y itu hasilnya adalah 3Y sama dengan dibagi dengan 4 maksudnya. Dari sini kita dapatkan nilai dari A3 dan nilai dari A2 teman-teman. Selanjutnya kita fokus ke barisan yang kedua ya teman-teman. Ini barisan yang keduanya teman-teman. Ini adalah barisan yang kedua di mana ini B3 ini sebagai suku tengahnya teman-teman. Jadi di sini didapat hasilnya adalah 2UT sama dengan A ditambah UN. UT-nya adalah B3 sama dengan A-nya adalah X ditambah dengan UN-nya atau suku terakhirnya adalah Y. Maka B3 sama dengan X ditambah dengan Y dibagi dengan 2 ya teman-teman. Oke, selanjutnya kita mencari nilai dari B5 teman-teman. Karena yang akan kita cari di sini B5 kurang B3 ya. B5 teman-teman perhatikan di sini. X ini sebagai suku pertama, B1 sebagai suku kedua, B2 sebagai suku ketiga, B3 sebagai suku keempat, B4 sebagai suku kelima, B5 ini sebagai suku keenam teman-teman. Berarti ingat konsep dari barisan aritmetika yaitu UN sama dengan A ditambah dengan N-1 kali B. Berarti untuk U6 itu sama dengan A ditambah dengan N-nya 6 dikurang 1 berarti 5B teman-teman. Berarti untuk B5 kita gunakan konsep dari U6 ya, yaitu A ditambah dengan 5B. Di mana A atau suku pertama pada barisan ini adalah X ditambah dengan 5 kali B. Kebetulan ternyata di sini beda atau selisihnya kita belum cari ya teman-teman. Dengan konsep yang sama di sini, berarti B sama dengan UN, suku terakhirnya di sini adalah Y, dikurangi suku pertama di sini adalah X pada barisan yang kedua ya teman-teman, dibagi dengan N kurang 1. Kebetulan barisan kedua di sini banyaknya data, ada 7 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dikurang 1 hasilnya 6. Jadi untuk beda atau selisih pada barisan kedua itu adalah Y min X per 6. Berarti di sini sama dengan X ditambah dengan 5 dikali dengan Y min X per 6. Kita samakan penyebut. Ini berarti penyebutnya 6. Ini penyebutnya 1. 6 bagi 1, 6 kali X, 6X. Ditambah dengan 5 kali Y, 5Y. 5 dikali min X itu adalah min 5X. Sehingga didapat hasilnya adalah X ditambah dengan 5Y dibagi dengan 6 itu adalah nilai dari B5 teman-teman. Selanjutnya kita fokus ke pertanyaan ya teman-teman. Karena kebetulan A2, A3, B5, B3 telah kita dapatkan hasilnya, kita fokus ke pertanyaannya, yaitu A3 kurang A2. A3-nya adalah X ditambah dengan 3Y dibagi 4, dikurangi A2-nya di sini adalah X ditambah dengan Y dibagi 2, dibagi dengan B5. B5-nya di sini adalah X ditambah dengan 5Y per 6 dikurangi dengan B3. B3-nya di sini adalah X tambah Y per 2. Dari sini kita samakan penyebut ya teman-teman. Kita samakan penyebut di atasnya 4. Yang di bawahnya ini adalah 6 ya teman-teman ya. 4 bagi 4, 1. Berarti sini X ditambah 3Y min 4 bagi 2, 2. Berarti sini 2X min 2X min 2Y ya teman-teman ya. Karena minnya ini kali ke dalam. Selanjutnya 6 bagi 6, 1 dikali X tambah 5Y berarti X ditambah dengan 5Y. 6 bagi 2, 3 berarti hasilnya di sini min 3X min 3Y ya teman-teman. Karena min 6 bagi 2, 3 dikali min itu min 3 dikalikan ke dalam min X dan min Y ya teman-teman. Dari sini kita sederhanakan lagi. X kurang 2X di sini hasilnya adalah min X
3Y kurang 2Y, ini hasilnya adalah Y per 4 dibagi, ini dibagi, artinya dikali, tetapi dibalik ya bentuknya ya. Berarti 6 per X dikurangi 3X, X dikurangi 3X itu adalah min 2X, 5Y dikurang 3Y itu adalah plus 2Y. Kita sederhanakan lagi di sini bentuknya. Perhatikan, 6 dan 4 bisa kita sederhanakan sama-sama bagi 2. Ini 3, ini 2 ya teman-teman. Berarti ini adalah 3 dalam kurung min X ditambah dengan Y dibagi dengan 2 dikali dengan, perhatikan di sini, min 2 plus 2Y ini sama-sama angka yang sama. Berarti 2-nya dikeluarkan. Sisanya adalah min X ditambah dengan Y teman-teman. Karena ini adalah 2 kali min X min 2X, 2 kali Y ini adalah 2Y. Jadi ini adalah bentuk penyederhanaan dari min 2X tambah 2Y. Dari sini teman-teman bisa memperhatikan ya di sini min X tambah Y dan min X tambah Y itu dibagi hasilnya adalah 1 teman-teman. Dari sini kita dapatkan hasilnya adalah 3 per 2 kali 2 adalah 4. Dan jawaban untuk soal SIMAK UI 2023 yaitu 3 per 4. Dan jawaban yang benar adalah yang E ternyata. Gimana teman-teman? Bisa dipahami ya untuk pembahasan soal-soal kali ini ya teman-teman. Oke teman-teman, sekian untuk pembahasan kali ini. Semoga apa yang dibahas kali ini bermanfaat buat teman-teman dalam mengikuti ujian SIMAK UI tahun 2024. Buat teman-teman jangan lupa nyalakan tombol notifikasi karena kita akan lebih banyak lagi membahas soal-soal SIMAK UI untuk matematika ya teman-teman. Dan buat teman-teman yang belum subscribe silahkan di subscribe. Jadi kita bisa sama-sama belajar untuk mempersiapkan diri dalam mengikuti ujian SIMAK UI 2024. Oke teman-teman, sekian untuk video kali ini ya teman-teman.